Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas terkait dengan trading kita, terkait dengan posisi-posisi yang sampai saat ini masih ada keraguan, masih ada ketidakfahaman terkait dengan bagaimana membaca pembalikan, bagaimana membaca reversal, atau bahkan ini hanya reversal palsu, atau ini hanya koreksi sementara. Maka pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas sedikit banyak terkait dengan signal palsu, terkait dengan retracement yang tidak jadi, atau bahkan koreksi palsu, bahkan namanya reversal palsu dan sebagainya. Bagaimana cara mengenalinya? Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengenali ciri-ciri dari market itu mau berbalik atau reversal. Nah, dari ciri-ciri yang ada itu tentu kita harus banyak melihat aspek yang ada di sana. Yang pertama, ketika breakout itu gagal, ya tentu satu, ada penolakan yang luar biasa, ada penolakan dari buyer maupun sellernya. Ya, ketika marketnya naik tentu ada penolakan seller di atas, sehingga bisa menjadi breakout palsu ya, ketika nanti dia seolah-olah breakout tapi bersentuhan atau bersinggungan dengan level psikologi yang di atasnya. Ya, breakout palsu itu banyak kita jumpai ya, di hampir tiap hari ada banyak breakout yang palsu, seolah-olah breakout, tetapi ternyata begitu kita masuk mengikuti arah breakout, ternyata dia berbalik lagi. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Ya, pertama, selalu perhatikan wilayah pentingnya. Apa itu wilayah pentingnya? Ada level psikologi, ada area retracementnya. Perhatikan selalu di sana. Ketika breakout di level psikologi yang terdekat, perhatikan di level psikologi yang di atasnya. Ada kalanya di level psikologi atasnya nanti bersinggungan kembali, sehingga hati-hati di situ. Ketika bersinggungan dan cukup dekat jaraknya dengan level psikologi yang di atasnya, tentu kita tidak bisa mengikuti kondisi breakout yang ada. Demikian hanya ketika dia breakout yang level psikologi lebih tinggi, maka selalu kita waspadai breakoutnya atau level psikologi yang sebelah atasnya lagi ya. Sehingga ketika tidak ada space di sana, tidak ada ruangan untuk kita taking profit di sana, maka pastikan kita menunggu kondisi yang lebih meyakinkan ya. Ketika breakout, kemudian di sebelah kiri adakah di sana penolakannya, adakah di situ yang nanti bisa mematahkan breakout yang ada ya, atau bahkan mungkin ringnya sudah tercapai di sana, atau ring hariannya sudah tercapai, sehingga betul-betul harus hati-hati kita melihat kondisi breakout. Kalau breakoutnya baru pertama atau masih kecil, breakout pertama kemudian masih jauh dari level psikologi, maka kita bisa masuk di sana. Tentu kita melihat secara global juga, ini kita mau menggunakan breakout yang kecil atau yang besar. Kalau kita menggunakan breakout yang kecil, tentu time frame yang kita gunakan time frame yang kecil. Kalau kita menggunakan breakout yang besar, maka time frame yang kita gunakan time frame yang besar atau daily ke atas. Sehingga ini beda, tergantung bagaimana kita menggunakan tipe trading yang akan kita jalani itu. Yang kita biasa gunakan itu menggunakan apa? Trading jangka pendek atau bahkan trading jangka panjang. Semuanya kita perhatikan di sana. Ya, ini yang breakout yang palsu atau tidak. Ya, atau begini, ketika dia breakout kemudian tiba-tiba ya, breakout itu kan macam-macam ya. Ketika breakout tetapi ada ekor yang panjang dan breakout yang tebal sekali. Breakout yang tebal, perhatikan level psikologi di atasnya, apakah dia berdekatan atau tidak. Breakout yang ada sumbunya, kita perhatikan ketika breakout ada sumbunya pasti nanti ada penolakan kembali, maka itu harus hati-hati melihat di sana. Yang perhatikan ada penolakan, ada level psikologi, ada koreksinya, di mana di wilayah koreksi itu apakah di breakout yang kuat, yang tebal tanpa penolakan, bahkan tidak bersinggungan dengan level psikologi sebelumnya, berikutnya ya, maksud saya. Kalau ini sudah kita lakukan, bahkan ketika kita memberikan materi ke teman-teman, kita memberikan signal ketika live trading, kita selalu hati-hati di situ. Ya, sementara kebanyakan orang, oh ini breakout Pak, ya memang breakout, tetapi ada sisi lain breakoutnya itu berbenturan atau berdekatan dengan level psikologi yang lebih tinggi, sehingga kita tidak bisa menggunakan. Kita menunggu apakah
ini kuat lagi breakoutnya atau bahkan kembali, baru kita nanti menentukan peluang kembali ya, seperti ini. Kemudian bagaimana mengenali reversal tadi yang palsu tadi ya, reversal seolah mau reversal tapi kembali lagi. Sekali lagi paling pokok kita perhatikan struktur candlenya ya. Market itu mau kuat naik mau kuat turun ya, atau kuat naik kuat turun, itu selalu ada struktur candle yang terbentuk di sana berjajar. Kemudian ada level psikologi yang dilewati ya. Kita kalau tidak jeli melihat ini, tentu kita akan terkena prank gitu, terkena candle-candle palsu, bahkan reversal yang palsu, breakout yang palsu dan sebagainya. Karena itu belajar banyak ya terkait dengan candlestick, terkait dengan struktur candle, terkait dengan level psikologi. Ya, saya tidak menyebut sebagai support resisten karena level psikologi itu ada yang dekat, ada yang lebih jauh. Makanya saya menyebut level psikologinya yang terdekat di mana di situ. Untuk kehati-hatian ya. Kalau kita sudah bisa membaca level psikologinya yang terdekat, yang lebih tinggi lagi, tentu akan kita bisa lebih hati-hati menentukannya ya. Perhatikan strukturnya, perhatikan karakter candle yang terbentuk, semuanya kita butuh kejelian untuk melihat semuanya, sehingga betul-betul kita bisa tepat di dalam menentukan titik entry kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan ini berkaitan dengan breakout yang palsu, berkaitan dengan reversal yang palsu ya. Seolah-olah reversal tapi tidak jadi, atau ngeprank bahasanya. Seolah-olah dia breakout tetapi gagal. Walaupun breakoutnya tebel ya. Breakout tebel ketika berada di level psikologi di atasnya tidak bisa. Breakout tebel tetapi betul-betul menyentuh level psikologi yang di bawahnya tidak bisa. Kita menunggu lagi yang lebih meyakinkan, apakah dia tambah breakout lagi atau bahkan memantul, baru kita nanti menentukan di situ. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Hati-hati dalam melakukan trading, hati-hati dalam menentukan titik entry kita. Selalu perhatikan struktur yang terbentuk, selalu perhatikan pola candle yang terbentuk atau cat-cat pattern yang selalu terbentuk di sana. Perhatikan juga level-level pentingnya, perhatikan juga retracement-nya, perhatikan juga ring-nya. Kemudian waktu yang berjalan sudah berapa lama ya. Ketika dia baru berjalan, baru beberapa menit dari pergantian candle, tentu akan berbeda ketika dia menit-menit terakhir. Tentu akan berbeda ketika dia pertengahan ya. Semua karakter waktu harus kita pelajari satu demi satu, sehingga kita paham betul karakter candle itu ketika waktunya di menit awal seperti ini, ketika di pertengahan seperti ini, ketika di akhir candle seperti ini. Kalau kita sudah memahami semuanya, tentu trading kita menjadi trading yang paling nyaman, akan profit di segala arah. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam profit 2 arah.